Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ali Imran merupakan salah satu dari nama surah di Al-Quran yang menjadi surah ketiga setelah surah Al-Baqarah dan memiliki 200 ayat di dalamnya. Membaca surah ini bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Salah satunya mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat. Tapi tahukah teman-teman, mengapa surah ini dinamakan dengan Ali Imran? Dan siapakah Ali Imran sebenarnya? Mengapa namanya sampai diabadikan di Al-Quran? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang keluarga Imran. Ali, jika diterjemahkan, artinya adalah keluarga. Dengan demikian, jika keduanya digabungkan, memiliki arti keluarga Imran. Lalu siapakah sebenarnya Imran ini? Nah, di sini ada dua pendapat yang berbeda dari para ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan keluarga Imran. Pendapat pertama mengatakan bahwa keluarga Imran adalah keluarganya Nabi Musa alaihissalam, karena Musa ayahnya bernama Imran. Jadi Imran ini adalah ayah daripada Nabi Musa alaihissalam. Pendapat kedua menyebutkan bahwa Ali Imran merujuk kepada ayahnya Maryam, yang berarti Imran adalah kakek daripada Nabi Isa alaihissalam. Dengan kata lain, Isa ibnu Maryam bintu Imran. Jadi Imran adalah kakek dari Nabi Isa alaihissalam atau ayah dari Maryam. Pendapat yang lebih kuat adalah yang kedua ini, bahwa Ali Imran merujuk pada keluarga Nabi Isa alaihissalam. Hal ini didasarkan pada urutan kisah di Al-Quran, di mana setelah menyebutkan keluarga Imran, Allah melanjutkan dengan kisah tentang Maryam dan Isa. Oleh karena itu, kita akan membahas keluarga Imran ini dari sudut pandang sebagai keluarga Nabi Isa. Kisah ini terdapat di dalam Al-Quran, tepatnya di surah ketiga, yaitu Ali Imran. Jadi, mari kita mulai kisah tentang keluarga Imran ini. Teman-teman, Imran adalah seorang pria yang sangat soleh di kalangan Bani Israel pada masa itu. Meski ia bukan seorang nabi, Imran adalah hamba Allah yang taat dan selalu beribadah kepada Allah. Imran memiliki seorang istri yang juga sangat soleha, bernama Hannah. Suami istri ini, mereka hidup dengan penuh keimanan dan berharap bisa memiliki keturunan yang akan melanjutkan kebaikan dan ketakwaan mereka. Hannah adalah putri daripada Fakut, jadi namanya Hannah bintu Fakut. Ia juga memiliki saudari yang menikah dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, Nabi Zakaria sendiri adalah seorang nabi yang sangat dihormati pada masanya, dan ia dikenal sebagai orang yang ahli ilmu. Beliau menghabiskan hidupnya dengan mengabdi kepada Allah dan merawat tempat-tempat ibadah. Sebagai saudara dari istri Nabi Zakaria, Hannah hidup dalam keluarga yang penuh keimanan dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Suatu hari, ketika Hannah sedang duduk di bawah naungan sebuah pohon, ia melihat pemandangan yang mengharukan. Seekor induk burung tengah menyuapi anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu menyentuh hati Hannah, dan tiba-tiba muncul keinginan kuat dalam dirinya untuk memiliki seorang anak. Hannah yang memang sudah berusia agak tua dan mengalami menopause, ia sadar secara medis sepertinya tidak mungkin lagi baginya untuk hamil. Namun dengan penuh keyakinan dan harapan kepada Allah, Hannah berdoa. Ia memohon agar diberi keturunan. Meskipun usianya sudah lanjut dan sudah tak lagi mengalami haid, ia tetap yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keikhlasan, Hannah memanjatkan doanya, berharap Allah mendengar dan mengabulkan doanya. Dan dari sini kita akan melihat bagaimana Allah menjawab doa hambanya yang tulus dan penuh harapan. Setelah Hannah selesai berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabulkan doanya dengan cara yang luar biasa. Pada saat itu juga, Hannah yang sudah lama tidak mengalami haid mendapati dirinya kembali haid. Setelah masa haidnya selesai, suaminya mendekatinya dan tak lama kemudian Hannah pun hamil. Saat menyadari dirinya hamil, Hannah merasa sangat bersyukur kepada Allah. Dalam rasa syukurnya, ia berdoa dengan penuh ketulusan. Duhai Allah, aku bernazar bahwa anak yang ada di dalam kandunganku ini akan kujadikan hamba yang mengabdikan dirinya hanya untukmu. Hannah berkeinginan agar anak yang dikandungnya kelak adalah seorang laki-laki yang akan mengabdi di Baitul Maqdis, mengurus rumah ibadah, dan menjadi orang alim yang mengajarkan ilmu agama. Dia berharap anaknya bisa hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan urusan kehidupan duniawi. Doa dan nazar ini adalah ungkapan syukur Hannah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akhirnya ia diberi kesempatan untuk memiliki keturunan di usia yang sudah tua. Meski belum mengetahui jenis kelamin anaknya, Hannah telah menyerahkan hidup dan masa depan anaknya kepada Allah. Ia bertekad agar anak itu nantinya hanya akan mengabdi di jalannya. Ketika saat anak yang dinantikan Hannah lahir, ternyata anaknya bukanlah seorang laki-laki seperti yang ia harapkan, melainkan anaknya adalah perempuan.
Dan lebih sedihnya lagi, bayi tersebut lahir, suaminya Imran telah meninggal dunia. Jadi bayi ini lahir ke dunia tanpa seorang ayah, menjadikannya seorang yatim sejak lahir. Ketika melihat bayinya adalah perempuan, Hannah pun kembali berdoa kepada Allah, "Duhai Allah, aku telah melahirkan anak perempuan, dan Engkau lebih mengetahui bahwa anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan." Di sini bukan berarti Hannah tidak bersyukur, melainkan karena menuruti tradisi pada masa itu, seorang pengabdi di Baitul Maqdis lebih baik laki-laki, karena mereka lebih mudah menjalankan tugas-tugas berat di tempat ibadah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui memiliki rencana lain. Allah menjawab doa Hannah dengan menegaskan bahwa anak perempuan ini akan berbeda dari yang lainnya. Dia adalah anak yang istimewa karena hanya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia besar yang belum dilihat oleh manusia. Hannah pun menerima takdir ini dengan penuh keimanan. Dia berdoa lagi kepada Allah, menyerahkan seluruh nasib anaknya kepada Allah. Ia meminta kepada Allah agar anak perempuannya dilindungi dari godaan syaitan dan dibimbing untuk menjalani hidup sebagai hamba yang taat. Anak perempuan ini tidak lain adalah Maryam, yang kelak akan menjadi ibu dari Nabi Isa alaihissalam, seorang wanita mulia yang telah dipilih oleh Allah untuk mengemban tugas besar. Hannah menamai anak perempuannya dengan nama Maryam, dan penuh harapan ia berdoa kepada Allah, "Duhai Allah, lindungilah putriku ini dan keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk." Sehingga saat Maryam dilahirkan, ia tidak menangis. Begitu pula dengan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Mereka berdua senantiasa dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan sepanjang hidup mereka. Kita tahu bahwa biasanya bayi yang baru lahir akan menangis karena ia ditusuk oleh setan. Namun hal ini tidak berlaku dengan Maryam dan Isa. Keduanya lahir tanpa tangisan, sebuah tanda bahwa mereka telah mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Maryam lahir, ayahnya Imran telah meninggal dunia. Kepergian Imran membuat banyak orang alim di Baitul Maqdis merasa terhormat untuk merawat Maryam, karena mereka sangat menghormati sosok Imran sebagai orang yang soleh dan ulama besar pada masanya. Di antara mereka yang ingin merawat Maryam adalah Nabi Zakaria yang juga merupakan paman Maryam. Dalam upaya untuk menentukan siapa yang berhak merawatnya, para pengurus tempat ibadah ingin memastikan bahwa Maryam mendapatkan perawatan terbaik, sehingga mereka mengundi untuk penjaga yang tepat. Dengan kehendak Allah, nama Zakaria keluar sebagai pemenang undian tersebut. Maka Nabi Zakaria pun diangkat menjadi pengasuh Maryam. Zakaria bertanggung jawab untuk merawat dan mendidiknya hingga dewasa. Zakaria menerima tugas ini dengan sepenuh hati karena dia tahu betapa istimewanya Maryam. Sejak saat itu dia berkomitmen untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan terbaik, membimbing Maryam menjadi seorang yang soleha dan beriman. Ini adalah awal dari kisah hidup Maryam yang luar biasa, yang kelak akan menjadi ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria membuat sebuah mihrab khusus di Baitul Maqdis untuk Maryam. Mihrab ini merupakan ruang ibadah yang juga berfungsi sebagai tempat tinggalnya. Letaknya itu cukup tinggi, sehingga untuk masuk ke dalamnya, Maryam harus naik beberapa anak tangga. Setiap hari, Maryam menghabiskan waktunya di dalam mihrab tersebut. Ia menjaga auratnya agar tidak terlihat oleh siapapun. Hanya Nabi Zakaria yang diizinkan untuk menemui Maryam, karena dia adalah pengasuh yang ditugaskan untuk merawatnya. Setiap hari, Nabi Zakaria mengantarkan makanan untuk Maryam ke mihrabnya. Namun yang menariknya adalah, setiap kali Zakaria ingin meletakkan makanan, ia selalu menemukan makanan musim panas ada di wadah Maryam, padahal saat itu musim dingin. Begitupun sebaliknya, musim panas tapi ada makanan musim dingin. Tentu hal ini membuat Zakaria sangat penasaran dan terheran-heran, karena seharusnya tidak ada orang lain yang memberikan makanan kepada Maryam. Keajaiban ini menunjukkan bahwa Allah selalu memberikan rizki kepada hambanya yang terpilih. Nabi Zakaria melihat ini sebagai tanda bahwa Maryam adalah sosok istimewa dan akan memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Keberkahan yang ada di dalam mihrab Maryam menjadi pertanda bahwa Allah selalu menyertainya. Zakaria pun bertanya kepada Maryam, "Hai Maryam, siapa yang memberikan makanan ini kepadamu?" Maryam menjawab, "Allah lah yang memberikan makanan ini. Allah Maha Bisa atas segala sesuatu." Inilah salah satu karomah yang dimiliki oleh Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Ketika ia berdoa meminta makanan, Allah langsung mengabulkannya sebagai tanda kemuliaan yang diberikan kepada Maryam. Seiring berjalannya waktu, Maryam tumbuh menjadi wanita yang dewasa. Selama hidupnya, ia mengabdikan diri untuk beribadah kepada Allah dan memilih untuk tidak menikah.
Seluruh masyarakat di Baitul Maqdis mengenalnya sebagai wanita yang sangat soleha dan menjaga kehormatan dirinya dengan baik. Suatu hari, ketika Maryam keluar dari Baitul Maqdis untuk melaksanakan ibadah, Allah mengutus malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan. Dalam suasana yang sangat sepi, datang Jibril ke mihrabnya Maryam. Maryam berkata dengan tegas kepada laki-laki itu, "Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Hendaknya kau bertakwa dan takutlah kepada Allah." Namun sebenarnya, laki-laki tampan itu adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Jibril kemudian berkata kepada Maryam, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku membawa kabar gembira bahwa engkau akan segera memiliki seorang anak." Mendengar ini, Maryam merasa bingung. Secara logika, bagaimana mungkin seorang wanita yang tidak menikah dan selalu menjaga kesuciannya bisa hamil? Namun semua itu bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Jibril meniupkan ruh ke baju Maryam, terus masuk ke tubuh Maryam, dan Maryam pun hamil. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi seorang wanita soleha seperti dirinya. Maryam yang selalu menjaga pandangan dan kesuciannya. Bayangkan saja, Maryam adalah seorang wanita mulia, anak dari pembesar Baitul Maqdis, dan tiba-tiba muncul dalam keadaan hamil. Maryam merasa bingung dan sedih. Ia khawatir bagaimana menjelaskan keadaannya kepada masyarakat Bani Israel ketika itu. Karena hal itu, ia memilih untuk menjauh dari orang-orang. Maryam berusaha mencari waktu untuk merenungkan situasinya. Dengan hati yang berat, sedih, dia berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk dan kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Akan ada banyak orang yang meragukan cerita Maryam tentang kehamilannya. Seiring waktu berlalu, ketika Maryam telah melahirkan, ia merasa sangat lapar dan haus. Dalam keadaan tersebut, Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma yang ada di dekatnya. Dengan penuh keyakinan, Maryam mengguncangkan pohon kurma itu. Tiba-tiba, kurma-kurma yang segar berjatuhan dalam jumlah yang banyak. Logikanya, pohon kurma itu besar, dengan batangnya juga tinggi. Lelaki kekar pun tak bisa mengguncang pohon kurma. Terlebih-lebih seorang wanita yang baru melahirkan, lemas tak berdaya. Namun Allah ingin memuliakan hambanya, menjaga Maryam dan anak yang ada di kandungnya dengan cara yang ajaib ini. Allah memberikan rizki kepada Maryam dan menunjukkan betapa besar kasih sayangnya. Setelah melahirkan, Allah memerintahkan Maryam untuk kembali kepada kaumnya Bani Israel. Dengan penuh keyakinan, Maryam pun pulang ke Baitul Maqdis sambil menggendong bayinya. Allah juga berpesan kepada Maryam untuk tetap diam jika ada yang bertanya anaknya. Dalam perjalanan pulang, Maryam dihadapkan cercaan dari banyak orang-orang sekitar. "Wahai Maryam, ayahmu seorang imam besar dan ibumu bukan seorang pezina. Mengapa engkau melakukan perbuatan yang sangat tercela ini?" Meskipun mendengar semua tuduhan itu, Maryam memilih untuk tetap diam dan tidak membalas. Ia terus melangkah menuju Baitul Maqdis, penuh keyakinan pada apa yang Allah tetapkan. Sesampainya Maryam di Baitul Maqdis, orang-orang pun mengerumuni Maryam dan bayi yang ia bawa. Menunggu penjelasan atas kehadiran mereka yang menggemparkan itu, orang-orang di Baitul Maqdis kebingungan dan banyak yang beranggapan negatif tentang Maryam. Bagaimana mungkin seorang wanita soleha yang tidak menikah tiba-tiba pulang dengan seorang anak setelah beberapa bulan menghilang? Mereka pun menyimpulkan bahwa Maryam pasti telah melakukan sesuatu yang tercela. Maryam sendiri merasa bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Jika ia mengaku bahwa anak ini adalah pemberian dari Allah, tak ada satupun dari mereka yang akan mempercayainya. Di saat itulah Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang luar biasa. Tiba-tiba, bayi yang baru beberapa hari itu berbicara. Ia berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah memberikanku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang aku hidup dan berbakti kepada ibuku." Kata-kata bayi itu mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana mungkin bayi bisa bicara, menegaskan bahwa ini adalah mukjizat dari Allah dan memperkuat kebenaran yang ingin disampaikan Maryam. Dan Allah menjadikanku seorang yang berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikanku sombong dan keselamatanku tercurah pada hari aku dilahirkan, pada hari aku akan mati, dan pada hari aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup. Perkataan bayi itu menjadi penegasan yang kuat bahwa Nabi Isa bukanlah anak Tuhan, apalagi dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa adalah manusia sama seperti kita yang diwajibkan untuk sholat dan membayar zakat. Bayi ini kelak akan menjadi seorang nabi yang akan berpegang pada tauhid. Di akhir zaman, dia akan turun dari langit untuk membunuh Dajjal.
menjadi simbol kebenaran dan keadilan. Dengan kata-kata yang penuh makna ini, semua yang hadir terdiam, menyadari betapa agungnya rencana Allah. Ini adalah kisah Ali Imran, keluarga Imran, keluarga mulia yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.